Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bu Salma, nama saya Kinan Sanur Kintara dari kelas 12/4. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi limit dari nomor yang pertama. Baik, ini di sini ada limit X menuju 3. Nah, kalau ada limit X menuju 3, berarti kita coba dimasukin dulu 3-nya ke X-nya. Jadi di sini kita bisa tulis 3 pangkat 2 ditambah 8 kali 3 min 33 per 2 dikali 3 pangkat 2 min 3 min 15. Nah, kita bisa tahu sendiri 3 pangkat 3 itu berarti 9 ditambah 8 kali 3, 24 min 33. Sedangkan di bawahnya 3 pangkat 3 9, 9 kali 2 adalah 18, min 3 min 15. Oke. Jadi ini bisa kita simpulin kalau misalnya 9 tambah 24 itu 25, 26, 27, 28, 33, 33 min 33, berarti hasilnya 0. Sedangkan yang bawahnya juga, itu hasilnya 18 min 3 min 15 adalah 0 juga. Dikarenakan hasilnya masih 0 per 0, jadi kita akan menggunakan cara pemfaktoran. Nah, jadi kita faktorin dulu dari yang sini. Dari yang sini. Berarti difaktorin berapa kali berapa yang hasilnya min 33, min 33, tapi berapa tambah berapa yang hasilnya itu plus 8. Nah, kalau misalnya kita bisa faktorin, itu tuh berarti hasilnya X plus 11 sama X min 3. Dikarenakan 11 dikali min 3 itu min 33, dan 11 ditambah min 3 itu hasilnya plus 8. Maka bisa kita simpulkan seperti itu. Lalu per bawahnya juga diikuti hal yang sama, namun bedanya di sini berapa yang kali berapa hasilnya min 15, dan berapa yang kali berapa itu berapa ditambah berapa yang hasilnya itu enggak. Kalau misalnya maaf Ibu, kalau misalnya pemfaktorannya ada 2, berarti ininya bisa dikali dulu. Jadi hasilnya min 30. Jadi berapa kali berapa yang dihasilinnya adalah min 30. Sedangkan kalau ditambahin hasilnya min 1. Tapi di sini kita di sini nulisnya 2x dikarenakan di sini di depannya ada 2-nya kan. Jadi 2x sama 2x. Terus udah gitu berarti yang min itu yang min 6 karena dia lebih besar. 2x min 6 sama 2x plus 5. Nah, dikarenakan ini masih 2x berarti ini bisa juga sama kita dibagi aja, dibagi 2. Berarti hasilnya itu ada 3x dibagi 2, maaf Ibu. Berarti hasilnya itu ada x min 3. Nah, karena ini sama-sama min 3, jadi kita bisa mencoret x min 3 sama x min 3-nya. Jadi sekarang itu hanya tersisa X plus 11 per 2X plus 5. Nah, ini lim X menuju 3. Setelah itu, karena kita sudah mendapatkan pengfaktorannya, jadi sekarang tinggal dimasukin aja. 3 ditambah 11 per 2 dikali 3 plus 5. 3 tambah 11 adalah 14. 2 kali 3 adalah 6. 6 tambah 5 adalah 11. Maka jawabannya adalah 14 per 11. Begitu, Ibu. Oke, baik. Ini untuk yang nomor 2, itu penjelasannya seperti ini. Ini ditulis lagi dulu, limit X menuju min 2.
Lalu ini seperti biasa dimasukin dulu aja 2 min 3 kali min 2 pangkat 2, di sini 6 dan di sininya 5. Nah, lalu limit X menuju min 2 lagi. Ini itu gini, min 3 sama min 2 jadi min 6 kan. Jadi 2 plus 6 karena min sama min. Terus ini diginiin 5, ini 6. Sedangkan ini sendiri hasilnya itu adalah 8. Jadi akar dari 8 kuadrat adalah 64. Seperti ini. Nah, jadi untuk penjabarannya itu kita bisa bilang kayak gini. 64 akar dari 5/6. Pangkat 5/6. 64 itu jadi kayak 2 pangkat berapa yang hasilnya itu adalah 64. Nah, jadi untuk 2 pangkatnya itu adalah 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu hasilnya kan 64. Terus ditulis lagi 5/6. Jadi 6-nya bisa dicoret. Maka hasilnya 2 pangkat 5. Sedangkan 2 pangkat 5 sendiri adalah hasilnya 32. Maka jawaban nomor 2 adalah 32. 1 kuadrat ditambah 5 dikali 1 min 6 per 1 min 1. Untuk hasilnya sendiri ini kan berarti 1 ditambah 5, 6. 6 min 6 adalah 0. 1 kurang 1 adalah 0. Karena hasilnya 0/0, maka kita akan memfaktorkan lagi. Nah, berarti untuk difaktorkan itu adalah kayak gini. Berapa kali berapa yang hasilnya min 6. Maaf. Dan berapa tambah berapa yang hasilnya itu adalah 5. Maka jawabannya adalah X min 1 dan X plus 6. Kayak gini. Sedangkan X min 1-nya sendiri kan udah ada juga yang di bawah. Maka ini dicoret. Maka hasilnya adalah lim X menuju 1. Cuman berarti sisanya cuman yang X plus 6. X plus 6. Berarti lim X menuju 1 sama dengan 1 ditambah 6. Maka 1 ditambah 6. Maka hasilnya adalah 7. Begitu, Ibu. Baik. Sekarang kita akan memasuki materi dari turunan. Baik, untuk turunan sendiri ini pertama-tama di nomor 1. Maaf, Ibu. Ini kita kali capit dulu. Jadi 3x kuadrat plus 15. Ini. Maaf, Ibu, bentar. Ini di sini berarti min 2x dan min 10. Nah, berarti fx-nya itu adalah 3x kuadrat. Berarti ini kan jadinya plus 13 x min 10. Kayak gini. Ibu, ini maaf, ini ada x-nya. Lupa ketulis. Nah, di sini tuh kan berarti fx plus h min fx per h sama dengan f aksen x. Berarti kalau misalnya begitu langsung aja. Jadi f aksen x-nya itu adalah 6x plus 13. Maka jawabannya adalah segini. Baik, untuk yang nomor kedua ini diketahui fx, gx, dan hx adalah sama dengan fx per gx. Dan diketahui juga bahwa h aksen 1 sama dengan 1. Pertama-tama, ini kita masukin dulu. Fx-nya tuh berarti tadi segitu. Nah, cuman yang membedakannya itu hx-nya. Berarti kalau misalnya h aksen x langsung saja. Bentar, Ibu. H aksen x itu berarti kita pakai rumus yang f aksen x gx dikurangin fx
dikali G aksen X per Gx kuadrat. Nah, jadi kita masukin aja di sini. Maaf Ibu. H aksen X sama dengan F aksen X. Ini kan berarti fx-nya ax kuadrat. Berarti kalau misalnya kita turunin, itu hasilnya jadi 2ax min 2. Ini kalau misalnya kita turunin jadi 2x plus a. Berarti kalau misalnya gitu, f aksen X kita tulis 2ax min 2 dikali Gx-nya adalah x kuadrat plus ax min 2 min fx-nya adalah ax kuadrat min 2x plus 4 sama G aksen X-nya adalah 2x plus A. Kayak gitu. Dan berarti diper Gx kuadrat, berarti x kuadrat plus ax min 2 kuadrat. Kayak gini. Nah, terus udah kayak gitu, ini kayak seperti biasa dikali capit. Berarti 2ax dikali x kuadrat jadinya nah, tapi sebelumnya biar menggampangkan ini kita bisa pindahin ke sini aja supaya enggak ribet pas ngebalikinnya kan. Nah, ini tuh setelah dirapiin hasilnya A-1 kuadrat. Nah, kuadratinnya itu jadinya kita di sini nulis A kuadrat min 2A plus 1 sama dengan, baru deh di sini kita tulis yang hasil pembagiannya 2A x kuadrat, berarti 2A kuadrat min 2A plus 2. Terus berarti dikurangin sama A kuadrat plus 2A kuadrat plus A kuadrat plus 2A plus 2A plus 4. Kayak gini. Nah, terus udah kayak gitu, A kuadrat min 2A plus 1-nya kita tulisin lagi. Berarti ini kalau dikurangin, oke. Ini kan berarti 2A min. Nih, 2A sama min A berarti hasilnya jadinya A kuadrat kan. Min 2A itu adalah min 4A min, ini juga 4A min 4A berarti plus, berarti hasilnya itu adalah min 8A. Jadi hutang 4, hutang lagi 4. Terus kayak gitu min 2. Maaf Ibu, lagi batuk. Nah, terus udah gitu ini mau dipindahin dulu aja. Jadi 2A plus 1 sama dengan A kuadrat min 8A min 2. Ini terserah sih, cuman kayak aku kayak gini nih, A kuadrat min, berarti A kuadrat min A kuadrat itu hasilnya 0 kan, karena udah hilang, karena ini udah 0. Berarti sisa min 8A min 2 min 1. Berarti min 2A sama dengan min 8A berarti nah ini aku pindahin dulu, jadinya min 2A plus 8A sama dengan min 2 min 1. Berarti hasilnya di sini 6A sama dengan min 3. Maka A-nya sama dengan min 1/2. Baik, untuk selanjutnya ini ada soal kayak gini. Ini tuh jadi Gx dikasih tahu Gx-nya berapa? Gx X kurang dari 0. Berarti di sini pertama-tama kita turunin dulu Gx-nya. Berarti ini jadi 6x pangkat 2 min 18x. Nah, ini plus 12-nya ikut aja. Terus udah gitu ditulis lagi. Oke. Nah, baik, setelah ini itu berarti kan ini sama-sama
sama-sama kayak gini. Berarti ini tuh bisa dibagi 6. Biar gak ada 6x. Berarti x kuadrat min 3x plus 2. Nah, curiga nih kalau misal kayak gini, berarti apa? Berarti harus difaktorkan. Berarti berapa yang kali berapa hasilnya 2. Dan berapa yang ditambah berapa hasilnya min 3. Berarti faktorannya adalah x min 2 sama maaf ibu, x min 1. Berarti maka bisa kita simpulkan x-nya adalah 2 dan x-nya sama dengan 1. Nah, curiga kalau misalnya kayak gini, berarti kita harus buat garis bilangan. Karena untuk mencari si intervalnya. Berarti di sini ditulis aja bulat, ini 1, ini 1, ini 2, ini plus, ini minus, ini plus. Nah, maka kan yang dicarinya itu yang kurang dari 0, berarti itu tuh yang minus kan. Nah, jadi kalau misalnya kita intervalin itu adalah hasilnya 1, jadi kayak x-nya itu di antara 1 dan di antara 2. Jadi jawabannya kayak gini. Baik, sekarang kita akan menjelaskan di materi integral. Pertama, ini ada x plus 3 integral dari x plus 3 sama x kuadrat plus 6x min 5 pangkat 5. Nah, ini tuh kita jadikan ini sebagai u. Maka, kita akan nulisnya kayak gini. U itu adalah sama dengan x kuadrat plus 6x min 5. Nah, du per dx sama dengan turunan dari u ini. Berarti 2x plus 6. Maka dx-nya adalah du per 2x plus 6 sama dengan dx. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, berarti kita bakal tulis lagi. Berarti kita akan nulis lagi x plus 3. Terus udah kayak gitu dikali u pangkat 5 dikali dx. Jadi hasilnya adalah x plus 3 dikali u pangkat 5 dikali dx-nya tadi du per 2x plus 6. Nah, berarti 2x plus 6 itu sama x plus 3 bisa dicoret. Berarti kalau misalnya dicoret, ini 1, ini 2. Berarti 1 per 2 dikali u pangkat 5. Maka 1 per 2 dikali u pangkat, ini kan karena udah ini berarti diintegralin, berarti nambah kan. Jadi u pangkat 6, 6-nya itu kan pangkatnya, berarti di bawahnya juga ditulis lagi 6. Nah, jadinya kalau misalnya ditulis 1 per ini langsung aja 2 kali 6, berarti 1 per 12 dikali u-nya itu tadi yang di sini. Ditulis kembali x kuadrat plus 6x min 5. Namun ini udah pangkat 6. Jadi tambah C. Maka integralnya adalah hasilnya segini. Gitu. Ini soal nomor 2. Maaf, salah nulis. Jadi kalau ini karena ada pecahan, karena ada akar, di bawahnya kita naikin dulu ke atas. Pertama itu adalah 2x min 3 ditulisnya, dan berarti 3x kuadrat min 9x plus 1. Namun karena ini akar dan berada di bawah, berarti tulisnya 1 min 1 per 2, pangkat min 1 per 2. Berarti yang akan menjadi u itu adalah yang ini. Maka u-nya adalah 3x kuadrat min 9x plus 1. Nah, jadi du per dx sama dengan turunannya. Berarti hasilnya adalah 6x min 9. Jadi dx-nya adalah du per 6x min 9 sama dengan dx. Untuk menyelesaikannya sama aja lagi. Jadi ini ditulis dulu aja 2x min 3 dikali u. Ini kan pangkat min 1 per 2. Berarti masih kita tulis min 1 per 2, belum kita integralin, dan dikali du. Maka 2x min 3
dikali U pangkat min 1/2 dikali DU per 6X min 9. Ini bisa kita coret lagi kan, berarti di sininya 1, di sininya 3. Maka jadinya 1/3 dikali U pangkat min 1/2-nya baru ditambah 1. Berarti 1/2 aja nulisnya. Terus baru dikali baru ditambah C. Kayak gini. Nah ini kan 1/2, berarti ini ditambah 1/2. Jadi ini ditambah lagi dulu gitu, 1/2 ditambah 1/3. Hasilnya 2/3. 2/3 U 1/2-nya berarti itu U yang tadi kita tulis lagi, yaitu 3X kuadrat min 9X plus 1 ditambah C. Jadi hasil integralnya adalah segitu. Baik, untuk selanjutnya ada soal ini. Maka pertama-tama kita integralin dulu ini. Jadi hasilnya itu bisa dibilang kayak gini. Ini kita buat sekat kayak gini. Nah, terus 6X berarti pangkat 2 per 2 min 5X. Terus udah gitu, ini kan P sama 0. Berarti di sininya nulis P sama 0 sama dengan 0 sama dengan 8. Ini kan kita coret berarti 3. Jadi hasilnya tuh 3X kuadrat min 5X. Itu adalah, nah, tapi X-nya itu kita ganti. X-nya itu kita ganti jadi P. Jadi 3 P kuadrat min 5P min 0. Karena kan ini juga kalau misalnya dimasukin 0 pasti hasilnya 0 kan. Berarti sama dengan 8 di sini. Maka 3P kuadrat min 5P min 8 sama dengan 0. Curiga kalau misal kayak gini berarti pemfaktoran kan. Berarti sama kayak yang waktu itu. Nah, ini tuh berarti berapa yang kali berapa hasilnya itu adalah min 24. Kenapa? Karena ini dikaliin dulu kan. Berarti berapa yang kali berapa hasilnya adalah min 24. Dan berapa yang tambah berapa hasilnya itu adalah min 5. Maka kalau misalnya kita itu berarti ini tuh 8 dan 3 kan. Berarti di sini tulis 3P, di sini tulis 3P. Maka yang plus itu adalah yang plus 3 dan yang ini adalah min 8. Salah satu dari sini tuh harus dibagi 3 lagi. Berarti hasilnya tuh adalah P plus 1. P plus 1 dan ini 3P min 8. Maka 3P min 8 sama dengan 0. 3P sama dengan 8. P sama dengan 8/3. Maka nilai dari P adalah 8/3. Kayak gitu.